Kalau dengar angka 666, kebanyakan orang langsung kepikiran iblis, setan atau sesuatu yang gelap dan terlarang. Angka ini sering muncul di film horor, musik metal, simbol-simbol underground, sampai dianggap angka sial yang harus dihindari. Tapi yang jarang dibahas adalah satu hal penting. Sebenarnya, sejak kapan angka 666 dikaitkan dengan simbol satanik dan siapa yang pertama kali memberi makna itu? Karena kalau kita tarik ke belakang, ceritanya jauh lebih rumit daripada sekedar angka setan. Hey guys, aku Lady Magnifica and you're watching Lady Magnifica Tells Stories. Pembahasan soal angka 666 hampir selalu bermula dari satu sumber utama, yaitu Kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Di sana, angka 666 disebut sebagai bilangan binatang. Tapi menariknya, teks itu tidak pernah secara langsung menyebut kata iblis atau setan di kalimat yang sama. Yang disebut adalah binatang, sebuah simbol yang pada masa itu dipahami secara kontekstual. Kitab Wahyu ditulis pada akhir abad pertama saat Kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh dunia barat. Umat Kristen saat itu hidup dalam tekanan dan penganiayaan. Jadi banyak pesan ditulis secara terselubung, penuh simbol supaya tidak mudah dipahami oleh penguasa. Disinilah kita perlu mengenal konsep kuno bernama gematria. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, huruf juga punya nilai angka. Jadi sebuah nama bisa diubah menjadi angka dengan cara dijumlahkan. Ini bukan praktik mistis, tapi cara berpikir yang umum di dunia kuno. Banyak sejarawan dan teolog percaya angka 666 sebenarnya merujuk pada Nero Kaisar Romawi yang terkenal brutal dan sangat membenci umat Kristen. Kalau nama Nero ditulis dalam bahasa Ibrani dan dihitung menggunakan gematria, hasil akhirnya adalah 666. Artinya, pada masa awal, angka ini adalah kode rahasia untuk menyebut seorang penguasa kejam, bukan simbol makhluk iblis bertanduk seperti yang kita bayangkan sekarang. Bukti lain yang menarik, beberapa manuskrip kuno Kitab Wahyu justru menulis angka 616, bukan 666. Perbedaan ini muncul karena variasi penulisan nama Nero dalam bahasa yang berbeda. Ini semakin menguatkan bahwa angka tersebut berkaitan dengan manusia nyata, bukan entitas gaib. Lalu, bagaimana angka ini berubah makna? Perubahan besar terjadi ketika pemahaman simbolik angka mulai berkembang dalam tradisi Kristen. Angka 7 dianggap suci dan sempurna, maka angka 6 yang satu langkah di bawahnya dianggap tidak sempurna. Manusia diciptakan pada hari ke-6, dan dalam banyak tafsir lama, manusia adalah makhluk yang selalu gagal mencapai kesempurnaan ilahi. Ketika angka 6 diulang 3 kali, 666 dianggap sebagai ketidaksempurnaan yang total, puncak dari kesombongan manusia yang mencoba meniru atau menyaingi Tuhan. Dari sinilah angka 666 mulai dipahami bukan sekedar kode politik, tapi simbol kejahatan spiritual. Memasuki abad pertengahan, gereja punya peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Banyak ajaran disampaikan lewat simbol dan ketakutan, karena masyarakat saat itu sebagian besar buta huruf. Angka 666 mulai dikaitkan dengan antikristus, seorang musuh Tuhan yang diyakini akan muncul di akhir zaman. Namun penting dicatat, konsep satanik seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Iblis belum digambarkan sebagai figur pop culture yang identik dengan angka tertentu. Angka 666 masih dianggap simbol teologis, bukan identitas setan secara langsung. Hubungan angka 666 dengan satanisme baru benar-benar menguat di era modern, terutama sejak abad ke-19 dan 20, saat gerakan okultisme, simbolisme gelap, dan kemudian musik serta film horor berkembang. Angka 666 menjadi ikon visual yang kuat, mudah diingat, provokatif, dan langsung memancing reaksi. Dalam musik metal dan budaya underground, angka 666 sering dipakai bukan selalu sebagai pemujaan setan, tapi sebagai bentuk perlawanan terhadap norma agama dan sosial. Angka ini dipakai untuk mengejutkan, menantang, atau sekedar membangun citra gelap. Menariknya, dalam satanisme modern seperti yang dipopulerkan oleh Anton LaVey, angka 666 justru tidak dianggap angka sakral. Mereka lebih melihatnya sebagai simbol kebebasan manusia dari dogma, bukan pemujaan literal terhadap iblis. Jadi, bahkan dalam satanisme,
makna 666 tidak sesederhana yang dibayangkan oleh orang awam. Setelah masuk ke satanisme modern dan budaya underground, angka 666 sebenarnya mengalami pergeseran yang cukup drastis. Angka ini berhenti menjadi simbol religius dan mulai berfungsi sebagai simbol budaya. Di titik ini, angka 666 lebih sering dipakai bukan karena keyakinan spiritual, tapi karena efeknya. Di dunia modern, simbol yang paling kuat adalah simbol yang bisa langsung memicu reaksi emosional. Dan angka 666 punya satu keunggulan besar, dikenali secara instan. Tanpa perlu penjelasan panjang, orang langsung tahu angka itu terkesan gelap dan terlarang, lalu berbahaya. Bagi industri hiburan, ini adalah emas. Makanya, angka 666 terus dipakai di film, musik, game, dan fashion. Bukan karena semua penciptanya percaya pada setan, tapi karena simbol ini bekerja secara psikologis. Ia menekan tombol bawah sadar, rasa takut, rasa ingin tahu, dan rasa memberontak sekaligus. Disinilah angka 666 berubah menjadi semacam branding gelap. Kalau kita lihat lebih dekat, banyak musisi atau seniman yang memakai angka 666 justru sebagai simbol anti kemapanan. Bukan anti Tuhan, tapi anti kemunafikan, anti kontrol moral, dan anti aturan yang dianggap mengekang kebebasan individu. Angka ini dipakai untuk berkata, aku nggak main di zona nyaman. Dan lucunya, makin keras orang bereaksi, makin kuat simbol ini bertahan. Dari sudut pandang psikologi sosial, ini disebut reactance, dorongan untuk melakukan atau mendekati sesuatu justru karena hal itu dilarang atau ditakuti. Angka 666 menjadi simbol yang dipeluk oleh sebagian orang justru karena masyarakat umum menganggapnya tabu. Di titik ini, angka 666 tidak lagi soal iblis atau antikristus, tapi soal identitas. Ada juga fenomena lain yang menarik, yaitu desakralisasi simbol. Ketika sebuah simbol terlalu sering dipakai, ia perlahan kehilangan makna aslinya. Bagi generasi muda sekarang, angka 666 seringkali tidak lebih dari angka estetika, gelap, edgy, dan provokatif, tanpa pemahaman teologis di baliknya. Artinya, ketakutan terhadap angka 666 sebenarnya tidak tumbuh seiring zaman, tapi terkunci di generasi sebelumnya. Yang bertahan hanyalah citranya, bukan keyakinannya. Kalau kita tarik benang merahnya sampai di sini, angka 666 bertahan bukan karena ia punya kekuatan gaib, tapi karena ia fleksibel. Ia bisa jadi simbol kejahatan, simbol pemberontakan, simbol estetika, bahkan simbol satir, tergantung siapa yang memakainya. Dan mungkin disinilah letak makna paling jujurnya. Angka 666 adalah simbol yang kosong, sampai manusia mengisinya dengan makna. Ia seperti wadah gelap yang bisa diisi ketakutan, kemarahan, perlawanan, atau sekedar gaya. Angkanya tetap sama, tapi ceritanya berubah-ubah mengikuti zaman. Jadi kalau hari ini angka 666 masih dianggap angka setan, itu bukan karena iblis yang menjaganya ya, tapi karena manusia masih menganggapnya keren. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.